Salam NKRI. Teman-teman, hingar-bingar mengenai pesta demokrasi dan Pilpres 2024 sudah sangat amat terasa saat ini. Partai-partai politik mulai melakukan lobby-lobby politik, sudah ada yang menyatakan siap berkoalisi, sementara yang lainnya sudah mulai melakukan penjajakan untuk berkoalisi. Dan ada hal yang lebih seru, beberapa waktu yang lalu, salah satu dari partai politik kita telah mengumumkan 3 orang yang bakal diusung menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Melihat situasi ini, saya sangat meyakini bahwa suhu politik Indonesia ke depan pasti akan semakin menghangat, atau bahkan ada kecenderungan untuk memanas. Saya juga meyakini bahwa ke depannya nanti akan ada intrik dan saling menjatuhkan, saling klaim, saling buka-bukaan, saling tuduh-menuduh, atau bahkan juga ada kemungkinan saling serang antara satu dan yang lainnya. Pilpres 2024 memang kalau kita amati geliatnya agak berbeda jika dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Terkesan sudah heboh sebelum waktunya dan prinsip gaspol mulai dilakukan oleh sebagian partai politik. Kemungkinan ada ketakutan ditinggal kawan koalisi atau mungkin juga mereka sedang mencari kawan koalisi baru. Partai-partai politik mulai membaca lawan dan mengamati kawan, mulai meraba-raba kawan mana yang enak diajak jalan bareng dan bagi-bagi kekuasaan, dan lawan mana yang bakal menjadi kompetitor sejati di Pilpres 2024. Yang lebih ironisnya lagi, menurut saya, mereka saat ini sibuk mencari tokoh, sibuk mencari kawan, sibuk memata-matai lawan. Namun saya tidak pernah melihat keseriusan mereka untuk sibuk mencari jalan keluar terkait persoalan bangsa dan keadaan masyarakat yang menurut saya semakin hari semakin memprihatinkan. Ini menggambarkan kualitas perpolitikan kita sebatas cari kekuasaan dan cari kawan untuk berbagi kuasa. Seharusnya dengan mendapat kepercayaan rakyat yang memberi legalitas kekuasaan untuk mereka berkuasa, mereka mestinya membalas dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengabdian terbaik untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang menjadi presiden itu sangat menentukan. Jabatan presiden merupakan jabatan yang sangat amat prestisius, diinginkan dan diburu oleh politisi di tanah air kita. Bisa dibilang bahwa menjadi presiden merupakan pencapaian puncak dalam karir politik bagi seorang politisi. Itulah kenapa banyak orang ingin menjadi presiden dan banyak di antara mereka juga memakai segala cara, entah itu baik atau buruk, terhormat atau terhina, bermoral atau tidak bermoral, dilakukan untuk menggapai tahta presiden. Ada juga sebagian dari mereka yang rela menggelontorkan uang tak terhingga nilainya untuk membeli suara pemilih agar mereka nanti terpilih pada Pilpres. Dikatakan bahwa jabatan presiden sangat prestisius karena memang jabatan presiden itu merupakan jabatan puncak yang sangat strategis. Dengan menjabat sebagai presiden, maka otomatis akan menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan di NKRI. Sebagai kepala negara, presiden merupakan salah satu simbol resmi dan identitas nasional Indonesia di mata dunia. Sementara sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam mengelola, mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diketahui bahwa seorang presiden memiliki kewenangan yang sungguh luar biasa kalau boleh saya bilang. Dia punya kewenangan untuk memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, memegang kekuasaan atau menjadi panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rancangan undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam kegentingan yang memaksa atau dalam situasi yang memaksa, maka presiden dapat menetapkan peraturan pengganti undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Dia juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, memiliki kewenangan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, dan masih banyak lagi kewenangan luar biasa yang ada di tangan seorang presiden.
Teman-teman, yang tidak kalah menggiurkan adalah ketika kita berbicara tentang hak keuangan berupa gaji pokok dan tunjangan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 kalau saya tidak salah, itu berbicara tentang hak keuangan presiden dan wakil presiden serta mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jika dihitung besaran gaji pokok seorang presiden itu ditetapkan 6 kali gaji pokok pejabat tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain gaji dan tunjangan yang lumayan banyak, presiden juga diberikan seluruh biaya berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya sebagai presiden, seluruh biaya kebutuhan rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatan presiden beserta keluarganya. Untuk sekedar kita ketahui teman-teman, bahwa saat ini gaji pokok seorang presiden diperkirakan sekitar 30 sekian juta, tunjangan jabatan 32, sekian juta, sehingga total yang bisa diterima oleh seorang presiden setiap bulan kurang lebihnya sekitar 62, sekian juta. Artinya ada banyak hal istimewa yang didapatkan seseorang jika terpilih menjadi presiden. Misalnya saja mendapatkan pengawalan super prioritas untuk dirinya dan seluruh keluarga besarnya, mendapatkan fasilitas transportasi mulai dari mobil hingga pesawat terbang, kemanapun ia pergi selalu menjadi tamu VVIP dengan protokol sambutan kenegaraan yang sungguh luar biasa. Kalau boleh saya bilang, seorang presiden itu ditakuti, dihormati, bahkan secara tidak formal dapat mengintervensi semua keputusan terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, menanggapi hal itu, menurut saya dengan posisi dan kedudukan yang sangat prestisius seperti itu, sah-sah saja jika diberi fasilitas yang super yang super mewah dan super prioritas. Toh, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa presiden itu sebagai kepala negara juga merupakan kepala pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat dan bertanggung jawab untuk mengurus negara dan mengurus kepentingan dan kebutuhan rakyat. Akan tetapi dengan fasilitas seluar biasa ini, jika tidak dibarengi dengan kinerja yang maksimal dan kinerja terbaik, maka akan sangat mengecewakan rakyat yang telah memilih, mempercayakan kuasa dan ditunjuk menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Karena itu saya mohon kepada semua orang yang ingin maju sebagai calon presiden di tahun 2024 yang nantinya akan dipilih menjadi presiden, haruslah memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Karena itu menurut saya ada hal-hal yang lebih penting sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Teman-teman, seorang calon presiden yang nantinya akan menjadi presiden jika sudah terpilih harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan konstitusi dan harapan warga negara. Syarat-syarat tersebut saya akan bahas secara spesifik pada video saya di part yang kedua nanti. Teman-teman, ini saja yang saya sampaikan. Tunggu video saya selanjutnya, yaitu video part kedua, dan tentunya akan lebih seru karena saya akan membahas soal syarat yang wajib dipenuhi jika seseorang ingin maju menjadi calon presiden di tahun 2024. Akhir kata, sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman untuk like video ini, di subscribe, di komentari, lalu tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya, dan jangan lupa juga bagi-bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Salam NKRI.